Latihan berikutnya yaitu at-tamrinus sadis. Latihan yang keenam, perintahnya adalah ij'al kulla minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ya, jadikanlah setiap kata berikut maf'ul bih wadbit akhiraha, dan harokatilah akhir dari setiap katanya. Ya, jadi di sini kita diperintahkan untuk menjadikan kata Al-Qur'anu, at-tufahu, ad-darsu, al-qahwatu, al-babu, dan al-qamisu menjadi maf'ul bih atau objek. Kemudian kita diminta untuk mengharokatinya. Ya, perlu diingat, berarti di sini kita diminta untuk membuat sebuah atau membuat kalimat-kalimat dengan kata yang tertulis di situ berupa kalimat fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, karena apa? Karena di sini kita diminta untuk menjadikan objek, ya, 6 kata tersebut. Baik, kita langsung saja ke kata yang pertama yaitu Al-Qur'anu, ya. Akan saya contohkan 2 kata. Ya, kata Al-Qur'anu kita akan jadikan sebagai objek. Ya, maka kita cari kira-kira kata kerja yang pas untuk Al-Qur'an apa? Al-Qur'an itu biasanya diapakan? Ya, setelah kita tahu, oh, Al-Qur'an itu biasanya dibaca, ya. Berarti kita harus mencari kata kerja membaca. Apa sih kata kerja membaca? Ya, kata kerja membaca adalah qoro'a. Ya, kita sudah dapat kata kerjanya, lalu kita masukkan di situ apa? Yang membaca, pelakunya. Ya, siapa pelakunya? Kalau qoro'a berarti harus isim yang muzakkar. Baik, misalkan kita masukkan Muhammadun, maka kalimatnya akan menjadi qoro'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya, Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Baik. Ya, atau kalau kita sambung, ya, membacanya qara'a Muhammadunil Qur'ana. Seperti itu. Ya, Al-Qur'ana sebagai objek, oleh karenanya harokatnya fathah. Ya, jelas ya, insyaallah taala. Kemudian bagaimana kalau misal kita mendatangkan pelakunya isim muannas, perempuan. Ya, misalkan Aminah. Ya, maka untuk kata kerjanya atau fiilnya cukup ditambahkan ta'u ta'nis, ta yang diharokati dengan sukun yang menunjukkan kalau ada ta tersebut pelakunya adalah isim mu'anas. Maka menjadi qoro'at Aminatu al-Qur'ana. Ya, Aminah telah membaca Al-Qur'an. Ya, baik. Itu ya untuk yang kata pertama yaitu Al-Qur'an. Kemudian kata kedua at-tufah, ya. At-tufah di sini juga diminta untuk dijadikan sebagai maf'ul bih, ya. At-tufah artinya apa? Apel. Ya, apel biasanya diapakan? Apel biasanya dimakan. Ya, maka kita harus mencari kata kerja memakan, ya. Apa sih memakan? Ya, memakan adalah akala. Maka setelah kita tahu akala adalah artinya memakan, ya, kita datangkan siapa ini pelakunya. Ya, yang melakukan tindakan memakan apel ini. Ya, kita datangkan, kalau akala berarti harus isim muzakkar. Kita datangkan sebuah nama, misalkan Hamid. Ya, maka akan menjadi kalimatnya akala Hamidun at-tufaha. Hamid telah memakan apel. Ya, kalau untuk pelakunya perempuan sama, tinggal ditambahkan ta'u ta'nis pada kata kerja tersebut menjadi akalat. Ya, misalkan akalat Fatimatu at-tufaha. Fatimah telah memakan apel. Ya. Baik, jelas ya insyaallah taala untuk soal latihan yang ke-6 ini silakan dicoba ya di tempat masing-masing untuk kata ad-dars, al-qahwa, al-bab, dan al-qamis. Seperti tadi kita bayangkan dulu ya benda tersebut biasanya diapakan, kemudian datangkan kata kerjanya, kemudian datangkan pelakunya yang melakukan hal tersebut. Baik. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya yaitu at-tamrinus sabi', latihan ke-7. Ini perintahnya adalah
ta'ammalil misalainil atiyain. Ya, di sini kita suruh memperhatikan dua contoh berikut. Ya, kita lihat untuk yang pertama, kalimatnya adalah at-tullabu dahabu ilal mal'abi. Para siswa telah pergi ke lapangan. Ya, mal'ab artinya lapangan. Ya. Kemudian bawahnya tertulis dahabat tullabu ilal mal'abi. Ya. Artinya sama, para siswa telah pergi ke lapangan. Akan tetapi di situ perhatikan ada perbedaan. Dari mana perbedaannya? Sisi kata kerjanya. Yang atas ditambah wawu, ya, kita sebut wawul jamaah, kemudian yang bawah kosong. Ya, seperti bentuk mufrad biasa. Ya, di sini pada pelajaran atau latihan yang ketujuh ini kita diperkenalkan bagaimana jika kita membuat kalimat yang pelakunya itu jamak, akan tetapi fiilnya kita jadikan di awal, ya, atau kita membuat jumlah fi'liyah kemudian pelakunya jamak. Apakah kita harus ubah atau tidak untuk kata kerjanya? Ya, di sini kalau pelakunya ditulis, ya, ditulis seperti kata at-tulab yang terletak setelah dhahaba, maka apabila kata kerja tersebut diletakkan paling depan dan failnya tertulis, ya, disebutkan seperti tersebut di dalam buku, maka bentuknya cukup mufrad. Jadi nggak boleh ditambahi wawul jamaah. Paham ya di sini? Kecuali kalau atulab dihilangkan, baru boleh pakai wawul jamaah. Jadi seperti itu. Sama saja apabila pelakunya dua orang, juga cukup dengan kata kerja yang untuk mufrad. Ya, jadi apabila fiil tersebut diletakkan paling depan, maka meskipun pelakunya itu satu orang, dua orang, atau lebih daripada tiga orang, maka cukup dengan bentuk yang mufrad. Ya, berbeda apabila kita sebutkan dulu isimnya. Ya, kalau di situ disebutkan at-tulab, maka untuk kata kerjanya harus kita tambahkan apa? Wawul jamaah, yaitu huruf wawu. Ya. Karena tidak mungkin kalau kita tulis tetap dahaba, ya. Kalau seperti itu kembali kemana nanti kata dahaba? Sementara di dalam kata dahaba itu hanya terdapat fa'il huwa. Sementara sebelumnya at-tulab banyak, nggak sinkron tentunya. Ya, nggak sinkron karena dalam fi'il tersebut harus ada pelaku yang kembali ke kata sebelumnya. Ya. Berbeda kalau kita tambahkan dahabu, ya. Setelah kata at-tulab, atau kita tambahkan wawu setelah kata, atau kita tambahkan wawu dalam fiil tersebut, ya, maka jelas wawul jamaah di situ sebagai pelaku untuk kata kerja dahaba dan kembali ke at-tulab, ya, karena yang disebutkan adalah kata at-tulab terlebih dahulu, ya, jelas ya. Demikian juga untuk yang jamak muannats, ya, jamak yang muannats. Di situ dalam contoh disebutkan at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Dhahabatit talibatu ilal maktabati. Ya, perhatikan. Apabila yang ditulis adalah isim jamaknya terlebih dahulu, maka fiilnya harus bentuknya juga untuk yang jamak. Jadi ditambahkan nun niswah di kata kerja tersebut. Tapi apabila kata kerja tersebut diletakkan paling depan, ya cukup bentuknya adalah mufrad yang untuk mu'anas, yaitu dahabat. Ya, jelas ya. Jadi kaidah seperti itu. Dan ini kaidahnya berlaku juga untuk kata yang menunjukkan dua. Ya, baik muzakkar maupun mu'anas. Jadi silakan. Ya, maksudnya berlaku apabila fiil tersebut diletakkan paling depan. Jadi bentuknya cukup dengan yang tunggal. Tapi berbeda kalau kata kerja tersebut diletakkan setelah isimnya. Ya, kalau isimnya jamak berarti untuk kata kerjanya juga harus mengiringi, ya, yang untuk jamak. Kalau untuk mustana juga harus mengiringi yang untuk mustana. Untuk mufrad ya sama, harus mengiringi untuk yang mufrad, seperti itu. Baik, untuk jelasnya baik kita akan bahas di at-tamrinus tsamin, latihan yang ke-8. Ya, di sini perintahnya qadimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddakhun fil mithal. Ya, dahulukanlah
fiil pada kalimat-kalimat berikut sebagaimana yang dijelaskan pada contoh. Ya, jadi kita diminta untuk menjadikan fiilnya menjadi di depan. Ya, perhatikan untuk nomor 1 kita dikasih contoh ya. Al-auladu syaribu al-qahwata. Ya, anak-anak itu meminum kopi. Ya, kalau kita kasih depan untuk fiilnya maka bentuknya harus menjadi mufrad, dihilangkan wawunya. Menjadi syaribal auladul qahwata. Ya, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh kalau failnya ditulis dan failnya itu jamak kemudian syaribat tetap ditulis jadi syaribu. Maka ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau al-auladnya dihilangkan baru ditambahi wawu boleh. Ya, jadi di sini kalau posisinya di depan untuk kata kerjanya cukup dengan bentuk yang mufrad. Jelas ya? Ya, baik. Untuk yang kedua, ar-raqmu tsani an-nasu sami'ul adzana. Ya, manusia mendengarkan azan. Maka kalau kita taruh depan, hilangkan saja wawu dan alifnya menjadi sami'an nasu al-adzana. Ya. Para manusia telah mendengar azan. Seperti itu dan seterusnya. Ya, silakan untuk dicoba latihan nomor 3 sampai dengan 10. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut ke at-tamrinu tasi ya. Latihan ke-9 di sini kita diperintahkan untuk ta'ammalil amtsilatal atiyah. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Ya. Nomor 1 contohnya kharajat tullabu wa dhahabu. Ya. Para siswa keluar dan pergi. Ya, perhatikan. Kharaja karena terletak di depan tidak boleh ditambahi wawu. Kemudian at-tulab. At-tulab karena jamak maka untuk fiil yang terletak setelah fa'il itu harus ditambahkan dengan wawu. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalau ada fiil yang terletak setelah fa'il dan fa'ilnya jamak harus ditambahkan wawu. Ini kalau jamaknya adalah jamak mudzakkar. Kalau jamaknya muannas maka ditambahkan nun niswah. Seperti itu. Nah, contoh nomor 2 di sini qara'at tullabu wa katabu. Para siswa membaca dan menulis. Mereka menulis. Akalan nasu wa syaribu. Para manusia makan dan mereka minum. Ya. Mudah ya insyaallah taala. Baik, di sini ada latihan soal ya untuk latihan yang ke-9. Baik, perintahnya adalah kawin jumalan mithla hadhihi musta'milanil fi'lainil waridaini fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausain. Ya, jadi di sini perintahnya adalah buatlah kalimat sebagaimana pada contoh ya menggunakan dua fiil yang tertera pada setiap latihan ya atau nomor latihan dengan bantuan kata-kata yang ada di dalam tanda kurung. Ya, di situ untuk nomor 1 dakhala jalasa. Maka kita disuruh membuat seperti contoh tadi. Maka kata dakhala kita jadikan letak yang pertama ya atau kita taruh yang paling depan pada kalimat nomor 1. Kemudian kita datangkan pelakunya yaitu kita menggunakan kata yang ada di dalam kurung, berarti kita gunakan at-tulab. Kemudian setelah itu kita gunakan kata jalasa. Ya. Kata jalasa setelah kata at-tulab. Ya, tentunya kita sambungkan dengan huruf wawu ya dan seperti itu. Kemudian ada kata fasla setelah itu. Baik. Berarti kita buat dakhalat tullabu wa jalasu fil fasli. Ya. Dakhalat tullabu, para siswa masuk, wa jalasu dan mereka duduk fil fasli di dalam kelas. Jelas ya? Seperti itu caranya. Misalkan di sini ya untuk kata berikutnya doroba qatala al-aulad al-haya. Maka untuk kalimatnya dorobal auladu wa qatalu. Ya, dan mereka membunuh al-hayata dan mereka membunuh ular. Jadi dorobal auladu para atau anak-anak itu memukul wa qatalu dan membunuh al-haya yaitu ular tersebut. Ya, mudah ya insyaallah taala. Baik,
berikutnya yang ketiga kita bahas bersama. Ada qoro'a, kemudian tulab, kemudian darsa. Maka kita buat kalimatnya sebagaimana contoh. Qoro'at tullabu wa fahimud darsa. Ya, kata fahim kita tambahkan wawul jamaah karena terletak setelah pelaku. Ya, dan pelakunya jamak, maka harus ditambahi dengan wawul jamaah untuk kata kerja fahimannya. Ya, jelas ya, insyaallah. Dan yang keempat, kata sami'a dhahaba nas al-adan al-masjid. Ya, maka ketika kita ingin buat kalimat, kita gunakan sami'a paling depan, sami'a. Kemudian sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjidi. Iya. Jadi para manusia mendengar azan dan mereka pergi ke masjid. Seperti itu. Ya, saya ulang. Sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjidi. Ya, seperti itu. Jadi untuk fiil yang pertama kita tidak ubah sama sekali karena terletak di depan. Untuk kata kerja yang kedua atau fiil yang kedua kita tambahkan wawul jamaah karena terletak setelah isim yang jamak untuk muzakkar. Ya. Apabila pelakunya muannas maka bukan wawu tambahannya tapi nunu niswah. Ya, huruf nun ya. Baik, itu ya untuk latihan yang ke-9. Kita masuk ke latihan yang ke-10, at-tamrinul ashir. Di sini perintahnya adalah kawin jumalan musta'milanil kalimatil atiyah. Ya, buatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kosakata atau kata-kata berikut. Ya, di sini ada kata akala, gosala, qoro'a, kataba, doroba, qotala, dakhala, kharaja, hafidha, syariba, fahima, sami'a. Semuanya fiil. Kita diminta untuk membuat kalimat. Ya, mudah ya. Tinggal kita datangkan fiilnya, di situ sudah tertulis, kemudian kita datangkan pelakunya, kemudian kita datangkan objeknya. Kalau mau dipanjangkan, tinggal kasih jar dan majrur setelahnya. Baik, akan Anda contohkan ya untuk kata akala, misalkan kita akan memakan atau misalkan ada para siswa itu memakan apel, maka kalimatnya akalat talibu at-tufaha. Ya, siswa itu memakan apel. Ya, gosala. Tinggal datangkan pelakunya, kemudian datangkan objeknya. Seperti itu dan seterusnya semua kalimat atau semua kata yang tertera di situ seperti itu. Ya. Datangkan fa'il dan juga maf'ul. Selesai. Mudah sekali untuk membuat jumlah di dalam bahasa Arab. Semoga dimudahkan. Ya, jelas ya insyaallah. Baik, kita berlanjut ke latihan yang ke-11 ya. Di sini perintahnya adalah ta'amal mayali. Ya, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini adalah sebuah pertanyaan, kemudian jawabannya objeknya kita jadikan dengan domir. Jadi kita mengubah objeknya menjadi domir. Ya, jelas ya. Baik, di sini sama ya. Sama dengan ketika domir itu terletak setelah inna. Kenapa? Karena sama-sama nasob. Ya, karena di sini apa? Domir di sini posisinya sebagai objek. Ya, keadaan domir ketika nasob atau mensub bagaimana? Sama. Jadi sama ketika terletak setelah huruf inna. Jadi silakan dimrojah untuk pelajaran sebelumnya. Ya, contoh di sini misalkan man fatahal baba, siapa yang membuka pintu? Perhatikan kata al-baba merupakan isim tunggal yang mudzakkar. Ya, maka kita akan ganti dengan apa? Dengan huwa. Karena huwa sebagai objek, maka dia cukup dengan domir hu. Maka kalimatnya menjadi ana fatahtuhu. Ya, jelas ya. Ana fatahtuhu. Aku yang telah membukanya. Membuka siapa? Pintu. Jelas ya. Kemudian nomor 2, man fatahan nawafida. Siapa yang telah membuka jendela-jendela itu? Ya. Jendela-jendela kita lihat, dia merupakan jamak yang tidak berakal. Maka kita hukumi apa? Mufrad mu'anats. Mufrad mu'anats apa kata gantinya? Hiya. Hiya sebagai objek atau keadaannya sebagai nasab, maka diganti dengan domir ha. Ya, maka menjadi ana fatahtuha. Ya, aku yang telah membukanya. Ya, membuka jendela-jendela itu. Ya, jelas ya, mudah sekali. Ya, di sini hanya mengganti objek dengan
domir. Ya, tinggal disesuaikan dengan apa yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Walhamdulillah ya, udah selesai untuk latihan pada pelajaran yang kelima ini. Ya, di sini di bawahnya ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru ya, kita hafalkan. Al-anabu itu artinya anggur, al-mauzu itu pisang, atin ya buah tin, al-fajr fajar subuh ya, jawabun au jamaknya ajwibah, jawabun jawab ya, jawaban sama ini dengan bahasa Indonesia, jamaknya ajwibah. Su'alun juga sama ya, Indonesia juga soal, yaitu pertanyaan, as'ilah jamaknya. Kemudian al-baqal itu pedagang ya, ya pedagang ecer atau pedagang sayur bisa. Al-asa tongkat, hayatun itu ular, artinya jamaknya hayatun. Sami'a mendengar, fahima memahami, syaribah minum atau meminum. Baik, itu ya diantara kosakata baru yang perlu kita hafal pada pelajaran yang kelima ini. Ya, semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, ana cukupkan untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.